Halo sobat spoiler, gimana kabar pacar? Aman? Oke, maaf yang jomblo. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas film yang lagi viral banget, level 16 judulnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja langsung ke alur ceritanya, karena saya harus pergi ke Amerika malam ini untuk menemui Kapten Tsubasa dan saya sudah ditunggu sama pesawat saya. Oke, langsung aja cekidot. Film diawali dengan beberapa gadis yang sedang berbaris dan lagi cuci muka ini kayaknya, dan sedang dipantau dengan CCTV. Tidak sengaja ada cewek, dia menjatuhkan botolnya, namanya Sophia, dan dia dibantu oleh V. Kemudian teman-temannya ini sibuk meneriaki Vivian agar kembali ke posisinya agar dia tidak ketinggalan gilirannya. Namun, oh tidak ada ampun baginya. Dan dia pun dihampiri oleh penjaga dan dibawa ke lantai bawah. Film pun dimulai. Nah, di sini terlihat mereka sedang menonton film yang sama dari mereka lahir dulu sampai sekarang di level 10, dan bahkan sekarang mereka di level 15. Terlihat V yang sudah mulai bodo amat ya, karena dia pernah dihukum karena ngebantuin temannya. Nah, di sini saat mereka tidur terlihat si V, ya dia sedang ingin membuka. Terlihat dia seperti sedang menandai hari ya, tiap malamnya. Oke, lanjut ke pagi harinya. Mereka diberikan arahan oleh Brixie, yang mereka diberitahu kalau mereka dari level 15 ini mereka naik ke level 16. Yang pertama itu ada Rita, Alpha, dan Vivian, yang mereka mendapatkan ruangan pertama. Ya, nantinya si Vivi akan ketemu lagi dengan si Sophia tadi, yang mungkin dia saat ini dia ngerasa udah benci sama si Sophia. Nah, mereka sudah nyampe di level 16. Kemudian si Sophie ketemu dengan Vivi ya. Seperti biasa mereka di sini meminum vitamin setiap harinya. Kemudian Vivi izin ke WC ini guys. Nah, saat izin ke WC dia melihat ada yang aneh dari Sophia. Kira-kira ngapain ya dia? Saat di WC, dia menyampirinya, ingin bicara dengan si Vivi. Kemudian setelah itu, pembimbing mereka tadi datang lagi dan membawakan baju lah. Dan kali ini adalah pertama kalinya mereka ada di depan ibu-ibu ini. Pertama kalinya mereka untuk bisa melihat wajahnya. Dan mereka pun berkenalkan gaun yang baru untuk mereka, gaun tidur baru. Oke, lanjut ke scene dimana Sophia yang dari awal tadi terlihat aneh, akhirnya dia nyamperin si Vivi untuk tidak meminum vitaminnya lagi. Dan kemudian karena si Vivi ini agak kesal sama dia, tapi dia juga rada penasaran, jadi dia pun membuang vitaminnya. Di situ Sophia merasa seperti kotor, seperti sudah tidak suci lagi akibat vitaminnya tidak diminum. Dia merasa takut akan terjadi sesuatu hal yang bakal terjadi pada dirinya. Lanjut di malam hari, dia membangunkan Alpha. Ternyata mereka semua sudah dibius. Nah, ternyata vitamin tadi itu merupakan obat bius guys, bukan vitamin sesungguhnya. Nah, karena si Sophia sudah tahu dan mereka berdua ini tidak minum pil vitamin tadi, jadi mereka terbangun di malam hari dan mereka nggak tidur mati kayak teman-temannya itu. Oke, kemudian datang pembina mereka bersama 2 orang penjaganya. Dan mereka memilih 2 orang gadis di situ untuk dibawa ke kliennya nanti, yang mereka tadinya diiming-imingi itu adalah keluarga baru mereka, yang aslinya nanti bukan. Kita akan lihat selanjutnya. Di sini terlihat kliennya ini menuju ke sebuah cermin dan memegangi mukanya. Wow. Oke, kemudian mereka pun ditinggal lagi, dikembalikan ke kamarnya. Saat mereka dikembalikan ke kamarnya, gantian si Sophie yang diambil. Tadi si Vivi yang diambil, sekarang si Sophie yang diambil untuk dibawa ke kliennya. Namun si Vivi ini berusaha mengikuti dan hampir saja ketahuan oleh Dr. Brixie ini. Nah, terlihat mereka di situ diawasi oleh CCTV selama 24 jam. Kemudian Sophia dan Vivi kayaknya lagi meeting nih di kamar mandi nih. Mereka membicarakan soal vitamin itu. Kemudian berpindah scene di mana si Vivi ini disuntikan vaksin gitu. Kemudian mereka nonton nih film lagi, film yang sama selama 16 tahun. Kemudian saat malam tiba, mereka pun meeting lagi membahas gimana caranya agar mereka bisa keluar dari sini. Kemudian si Vivi kepikiran untuk mengandalkan dokter mereka ya, dokter medis mereka. Nah, di sini dia melihat
cara menggunakan kartunya itu, karena mereka emang nggak pernah diajarin cara menggunakan kartu ini. Terlihat setelah mereka berbicara, saat mereka bermain, salah satu temannya ini muntah-muntah gitu dia. Aduh mbak kasihan bener dah. Kemudian salah satu kawannya kayak begitu sama dia, dikiranya dia sakit. Nah ternyata setelah dilihat lengan mereka tuh punya kayak bekas yang sama gitu. Nah kemudian setelah Vivi ini berusaha buat curhat ke dokter ini, ternyata dokter ini mengetahui kalau Vivi tidak meminum pil vitamin tadi guys. Nah jadi disuntikanlah pil vitamin itu dalam bentuk suntikan guys. Kemudian scene pun berpindah lagi di kamar mereka berbincang dengan kondisi Vivi yang sedang tidak karuan nih guys. Mereka membicarakan gimana caranya untuk keluar dari asrama Bagong ini nih guys. Mereka kepikiran untuk mencuri kartu dari salah satu penjaga yang kakinya pincang di awal tadi. Kemudian si Vivi ini berteriak tidak gitu, jadi teman-temannya ngeliatin. Kemudian si Ava ini melaporkan mereka karena mereka terlihat berperilaku kotor gitu lah. Ya, jadi mau nggak mau si Neng Vivi dimasukkan ke dalam sel gitu yang kecil karena dia terlihat melawan aturan. Kemudian scene pun berpindah di mana dokter ini sedang memasukkan dua buah minuman ke dalam cangkir. Salah saya ngomong. Didatangi oleh dokter ini sambil menciumnya. Ya, mereka curhat soal kontrak mereka, soal asrama manusia ini. Nah di sini terlihat Vivi sedang mungkin dia frustasi karena dimasukkan ke dalam sel ini dan dia nggak bisa tidur. Kemudian Sophia berencana mencuri kartu tadi nih guys, biar mereka bisa dapat akses buat keluar. Tapi ternyata tiba-tiba Sophia mencekiknya guys. Mampus lu bang. Nah terus di sini perkelahian pun tidak bisa dihindari sampai Sophia terjatuh dan mampus kan lu. Kemudian menghampiri Vivi. Tadinya ingin membebaskan Vivi, cuman karena dia memikirkan Vivi agar tidak terkena imbasnya juga ya, jadi dia meninggalkan untuk sementara dan menyembunyikan kartunya di sebuah tempat. Nah di sini nggak ada yang tahu nih di mana kartunya, termasuk si Vivi yang teman baiknya ini. Nah kemudian salah satu gadis mereka ini diambil dan dihukum di lantai bawah. Karena kejadian itu mereka jadi disuruh minum pilnya gitu, dipaksa minum pilnya. Nah jadi si Vivi ini teler nih guys. Jadi pas dia teler, dia mencari-cari kartu dan akhirnya dapat. Kemudian dia berusaha untuk keluar dari lantai 16 ini dan ingin mencari temannya Sophia tadi. Namun apalah daya mereka, Vivi sempat gagal dan dia melihat ada skrup pencil, dan akhirnya dia bisa membuka pintu. Kemudian dia ketahuan oleh dokter Blix ini, dia diancam dengan vitamin yang bius tadi nih guys. Dan kemudian perkelahian pun terjadi di antara mereka dan dimenangkan oleh Vivi, yang akhirnya dokter ini disuntikan oleh Vivi bius tadi sehingga dokter Vivi nggak berdaya, dan juga bukanya ini sempat ketimpuk sama lampu. Mampus. Setelah itu ia mengambil beberapa perbekalan untuk keluar, tapi sebelum itu ia harus mengikat dokter itu tadi guys. Setelah mengikatnya, dia pergi ke lantai bawah untuk menemui Sophia. Nah di sini Vivi dan Sophia pun akhirnya bertemu kembali. Setelah mereka bertemu dan meet up dikit, mereka pergi nih guys. Nah cuman mereka kelihatan sesuatu yang aneh gitu, ruangan yang aneh. Saat mereka masukinya ada kayak kantong mayat yang tulisan namanya itu Rita. Saat mereka buka dan terlihat Rita yang sudah dikulitin. Namun saat mereka sudah nyampe di lantai atas, mereka berinisiatif untuk membantu teman-teman lainnya yang satu asrama sama mereka untuk bisa keluar berbarengan. Nah di sini dia membajak semuanya. Kemudian Vivi menemukan video di mana ya mereka itu ternyata bukan akan diadopsi, tapi mereka akan diambil kulitnya nantinya guys. Jadi mereka ini seperti diternak oleh dokter-dokter ini. Kemudian mereka melihat wajahnya si dokter ini, dan ternyata dokter ini juga merupakan salah satu klien dari mereka. Ya, dimana dokter ini sebenarnya sudah mengganti kulitnya dengan kakak kelas mereka gitulah bisa dibilang. Nah, selanjutnya mereka semua naik ke atas untuk bisa membebaskan diri, kemudian tinggallah Vivi dan Sophia. Setelah itu mereka berkelahi dengan penjaga dan kejar-kejaran pun tidak terhindari. Kemudian mereka berhasil masuk ke dalam suatu tempat yang aman banget, itu dari baja pintunya. Namun saat negosiasi dengan dokter itu, Vivi malah menghancurkan mukanya dengan tujuan agar ya dia nggak laku lagi mukanya. Setelah itu kliennya tadi menelpon anak buahnya yang sedang bersama bos ini tadi, bukan bos sih, bersama dokter ini tadi. Nah setelah dibawa, mereka berdua mendengar suara tembakan. Ya,
Dokter tadi ditembak mati oleh anak buah bos klien mereka. Dan akhirnya pun mereka ditemuin polisi dan ending yang sangat baik. Mereka semua akhirnya selamat. Dan ini pertama kalinya mereka melihat hujan dan matahari, guys. Mereka seperti sangat gembira dan berpegangan tangan di situ. Ceria sekali lah pokoknya. Dan film pun berakhir dengan sangat memuaskan. Ya walaupun muka cantik Neng Vivi agak tercabik-cabik, tapi nggak apa-apa ya, yang penting dia bisa bebas. Dan film pun berakhir. Oke, sampai jumpa di film selanjutnya, yang mungkin kalau film selanjutnya kira-kira alur ceritanya agak begitu berat, nanti akan saya kasih kesimpulan di akhirnya. Karena ini sangat ringan menurut saya, filmnya sangat jelas, jadi tidak perlu kita rangkum lagi ya. Cukup kalian diskusikan saja di kolom komentar. Baik, sekian dari Dodo dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yeah, we keep on acting like we